Shalom. Semua warga kerajaan pasti pernah melawat orang yang sedang susah di rumah sakit atau dalam penjara atau dalam masalah. Dan kalau kita mengunjungi mereka, kita biasanya membawa sesuatu lah, entah bunga, entah buah-buahan, ataupun lebih praktis uang dan sebagainya. Apa yang dibawa oleh the God of Israel? Firman Tuhan mengatakan dia datang untuk membawa kelepasan dan menumbuhkan tanduk keselamatan. The horn of salvation. Horn dalam Alkitab perjanjian lama keren itu adalah hadirat dan juga kekuatan. Mezbah semua ada tanduknya. Dan kalau sudah pergi ke lembah pujian ini, di gedung kita ini ada di mana-mana ada tanduk, saudara ya. Sebab hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Dia membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata bahwa kelepasan itu redeem. Menebus ini istilah dagang. Jadi dia datang tidak cuma membebaskan tapi juga membayar. Membayar dengan apa? Bukan darah domba. Sekalipun dia punya ribuan kambing, puluhan ribu di setiap gunung, punya sapi dan sebagainya. Tapi yang dibawa ini adalah darahnya. 0,5 liter darah di bayi yang suci itu. Yang tidak ada kontaminasi dosa apapun. Dan itulah kekuatannya. Dan di garis keturunan dari mana? Melalui keturunan David hambanya. Jadi memang kepada David Tuhan menjanjikan seorang keturunanmu. Ya, your seed. Ternyata bukan Solomon, bukan Rehabeam, bukan Yosafat, bukan Hizkia, tetapi Yeshua, Yesus Kristus. Melalui keturunan hambanya. Karena itu kalau baca Alkitab mulai dengan Injil Matius. Dan di sana disebutkan silsilah Yesus Kristus, the son of David and the son of Abraham. Abraham punya perjanjian dengan Israel, tapi lebih spesifik kepada keluarga daripada David. Bahwa tidak akan berhenti seorang keturunanmu akan memerintah di atas takhta. Dan kita tahu melalui Yekonia yang terjadi adalah kutuk bukan berkat. Tetapi melalui Yesus Kristus, maka berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Dan dia datang membawa kelepasan. Dia membawa kekuatan. Tanduk keselamatan. Dalam hidup saya dulu takut dengan kuasa kegelapan, saudara. Seperti kebanyakan pada kita. Sampai saya menerima Kristus. Dan tanduk keselamatan ditumbuhkan. Makin lama makin kuat, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu bukan cuma who. Sekarang itu what. Apa yang dibawa oleh dalam visitation ini. Dan juga untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Karena ada perjanjian Abraham itu tadi. Karena itu semua saudara mari bersuka cita di minggu kedua Advent ini. Sebab dia datang tidak cuma menunjukkan simpati. Bukan cuma menunjukkan empati ataupun compassion. Tapi dia bertindak. Dia adalah Allah yang bertindak. Bertindak apa? Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya. Harga sangat mahal. Jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Kita tidak ditebus dengan emas, perak, berlian, atau darah lembu, darah kambing. Tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Blessed the God of Israel. The Lord God of Israel. God bless you all. Haleluya. Selamat merayakan yaitu Christmas pada minggu Advent kedua ini. Haleluya. Amin.
Rock Balikpapan ziarah ke Holy Land. Mulai 3 sampai 11 Maret 2024, terbang dengan pesawat jumbo jet Airbus A380 dari Denpasar, Dubai, dan Tel Aviv. Cukup dengan $269 untuk perjalanan 9 hari. Pendaftaran hubungi Putri di 0811 5439 993. Menutup Komsel tahun ini akan dilaksanakan KK Live Christmas. KK Live Christmas dilaksanakan di setiap Komsel masing-masing. Untuk acara, waktu, tempat, dan dress code disepakati masing-masing anggota Komsel sepanjang bulan Desember. Diwajibkan untuk mendokumentasi kegiatan masing-masing kakak. Kegiatan akhir tahun. Komsel terakhir 29 November. Malam penyembahan terakhir 1 Desember. Doa pagi terakhir 2 Desember. Ibadah Raya Pranatal 24 Desember jam 9 pagi. Malamnya Christmas Eve Family Altar atau Mesbah Malam Natal Keluarga. Ibadah Natal 25 Desember jam 9 pagi. Ibadah Raya Akhir Tahun atau Year End Celebration 31 Desember. Malamnya Old and New Family Altar, Mesbah Malam Tahun Baru. Puasa Daniel dimulai 1 sampai 21 Januari 2024. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2024 jam 9 pagi. Kakak Gathering, Kakak Pertama 2024 dimulai Senin 29 Januari 2024. Malam Penyembahan Pertama 2024 19 Januari 2024. Dan Doa Pagi Pertama 20 Januari 2024. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise.
Tuhan Yesus, kehormatan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Raja yang berdaulat Tuhan Yesus, berkuasa sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Astrid di minggu kedua 10 Desember 2023 dengan tema Fruitful Living, hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan buah. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh sempurna, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan bagi masing-masing kami yang ada di ibadah online pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya hikmat Tuhan, anugerah Tuhan ada untuk kami Tuhan Yesus, untuk kami mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, semua yang sudah hamba persiapkan, hamba taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, tema di penghujung tahun ini, jadi ini rangkaian dari pengajaran kita di bulan Desember ini, kita sampai kepada judul Fruitful Living. Di 3 bulan terakhir kita sudah berbicara tentang self-discipline ya, mendisiplin diri. Kalau saya boleh highlight di bulan September, sepanjang bulan Oktober kita berbicara tentang disiplin the mind, mendisiplin pikiran kita. Di bulan November kemarin kita berbicara tentang keserupaan dengan Kristus atau Christ likeness. Nah, di penghujung tahun kita berbicara bagaimana hidup yang berbuah. Bagaimana kita menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan, buah-buah yang dinikmati, buah-buah yang dilihat oleh orang lain untuk kita terus memuliakan nama Tuhan. Kalau saya boleh sharing apa yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, saya memberi judul hidup yang produktif. Kenapa produktif? Dalam hidup yang produktif berarti ada proses produksi, berarti ada proses yang berkesinambungan terus-menerus dalam suatu cycle. Nah, ayat firman Tuhan menjadi tema kita di bulan ini adalah dari Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang membuka Alkitab di ayat yang sama, mari kita sama-sama baca. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kami minta, kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Diberikan oleh Tuhan ya, diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Di guide kita untuk bacaan tahunan, seperti Bapak Ibu tahu, setiap bulan ada guide di atas ya. Nah, di bulan ini, ayat firman Tuhan ini diambil dari versi Amplified Bible. Saya boleh bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara ya. You have not chosen me. Bukan kita yang memilih Tuhan, but I-nya huruf besar, I have chosen you and I have appointed and placed and purposefully planted you. So that you would go and bear fruit and keep on bearing. And that your fruit will remain and be lasting. So that whatever you ask of the Father in my name, as my representative, He may give to you. Gereja kita sebagai perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi. Rock ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah tahu, representative of Christ Kingdom. Begitu pula di ayat ini. Apapun yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus sebagai perwakilan kerajaan Tuhan, sebagai perwakilan dari Tuhan sendiri di dunia, akan diberikan kepada kita. Yang kita tahu dan kita sadari itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, dan sesuai dengan maksud Tuhan. Kita akan masuk lebih jauh lagi kepada ayat firman Tuhan ini. Di ayat 16 ini Bapak Ibu, saya memilih beberapa kata yang akan saya garis bawahi dan akan kita bahas sama-sama. Yaitu di kata memilih atau di kata chosen, dan yang kedua appointed and placed, dan berikutnya purposefully planted gitu. Nah, maknanya ini akan kita sama-sama lihat lebih jauh ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi di awal saya sudah sempat bahas bahwa hidup yang produktif, hidup yang menghasilkan sesuatu, hidup yang berbuah, berarti ada proses dulu gitu. Ada proses yang harus dilalui sebelum dia akan menghasilkan buah, sebelum hidup seseorang akan menghasilkan buah. Proses untuk berbuah melibatkan proses untuk tertanam terlebih dahulu. Proses untuk menyangkal diri kita terlebih dahulu, proses untuk kita bertumbuh dalam firman Tuhan, proses untuk kita
ada bibit Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin yang suka berkebun, yang sudah pernah punya pengalaman menanam ya, suka bercocok tanam, mungkin lebih tahu daripada saya ya. Kalau kita menanam sesuatu, kita taruh di bibit yang kecil dulu kan Bapak Ibu. Kita siramin, kita taruh di bawah matahari. Itu ada prosesnya kan. Pertumbuhan tuh nggak terjadi 1-2 hari. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung oleh cuaca, tergantung oleh prosesnya, belum pupuknya, belum tanahnya, dan sebagainya. Nah, begitu pula kita dengan Tuhan. Di Yohanes 15 ini, perikopnya pun berjudul pokok anggur yang benar. Berarti kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan, kita yang menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, proses untuk tertanam, bertumbuh, berbuah, saat kita sudah berbuah, ranting-ranting itu akan dibersihkan untuk kita lebih berbuah lagi. Ayatnya di Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang keempat. Bapak Ibu bisa buka bersama-sama dengan saya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada tujuannya ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu, Bapak Ibu dan saya, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ada proses yang harus kita lewati masing-masing bersama dengan Tuhan, dan kita sebagai ranting-ranting dari pokok anggur ini, kita yang akan menghasilkan buah itu karena kita menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang berbuah berarti hidup yang produktif, sesuai dengan judul sharing saya pada pagi hari ini. Dengan tujuannya apa? Tujuannya seperti yang kita tahu, muaranya selalu kepada keserupaan Kristus, menghidupi keserupaan Kristus. Semakin kita menghasilkan buah-buah yang Tuhan mau, semakin kita memancarkan keserupaan karakter kita seperti Kristus, dan itu untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Tuhan, dan orang-orang melihat Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi semua yang terjadi, semua proses yang Bapak Ibu alami dengan tujuan Tuhan sudah tertanam bagi Bapak Ibu dan saya juga. Proses kita sebagai ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar, itu untuk semakin serupa pada pokok anggurnya. Selain pada proses cangkok-cangkokan ya Bapak Ibu, nggak mungkin misalnya kita nanamnya anggur, tapi munculnya jadi stroberi gitu kan. Ya kalau tanamnya anggur berarti munculnya anggur. Ya nggak benar nggak Bapak Ibu. Itu juga yang saya pikirkan waktu saat saya sedang merenungkan bagian firman Tuhan ini. Semakin kita melekat pada pokok anggurnya, semakin kita melekat pada sumbernya, semakin kita akan tahu kualitas-kualitas seperti apa yang kita akan hasilkan untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Tujuannya selalu untuk kita memuliakan Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Faktanya begini Bapak Ibu, hanya yang tertanam yang akan bertumbuh. Hanya yang tertanam yang akan bertumbuh dan akan berbuah. Nah, hanya yang melekat kepada pokok anggur, kepada pokok yang benar, itu yang akan berbuah. Fakta yang berikutnya, hanya yang dibersihkan sudah berbuah nih. Kita semakin dibersihkan lagi, kita semakin disiapkan lagi untuk proses berbuah yang selanjutnya. Hanya yang dibersihkan itu yang akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu, proses pruning, saya ingat Pastor Harold pernah mengajarkan tentang pruning nih. Kita beberapa tahun lalu waktu kita masih di Grand Sudirman, pruning ini sangat unik ya. Mungkin tidak nyaman, tapi kita tahu perlu. Semakin kita dibersihkan, kita semakin tahu apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan untuk saya semakin berbuah dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya, apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini dalam diri saya, itulah proses pembersihan di dalam Tuhan untuk kita semakin produktif lagi, untuk kita semakin melangkah di dalam apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kehidupan kita. Seperti di depan tadi saya sudah sempat sharing, di Yohanes 15 ayat 16, saya ketemu 3 makna hidup produktif dalam Tuhan. Yaitu yang pertama, kita sudah dipilih oleh Tuhan, chosen by God, kehidupan kita sudah dipilih dan direncanakan oleh Tuhan dari semula. Seperti lagu ya, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Nah, semua yang Dia sudah rencanakan, semua yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita,
itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jadi kita harus tahu posisi kita adalah kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kita ditempatkan. Kita sudah ditunjuk dan kita ditempatkan. Dimanapun kita berada, di marketplace, di keluarga, di pergaulan, di circle usaha mungkin, bisnis Bapak Ibu, di komunitas dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, kita pun tetap melekat pada Tuhan. Kita sudah ditunjuk dan kita ditempatkan untuk melakukan tujuan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Our God is a God of purpose. Di mana Tuhan tempatkan kita selalu ada tujuan yang Tuhan sudah maksudkan buat masing-masing Bapak Ibu. Termasuk saya. Saya belum tahu, mungkin Bapak Ibu ada tujuan Tuhan yang spesifik bagi Bapak Ibu, begitu pula dengan saya gitu. Jadi kita harus temukan itu dan kita harus bergerak di area yang sudah Tuhan tentukan bagi masing-masing kita. Yang ketiga, purposefully planted, ditanam dengan tujuan Tuhan. Dengan sengaja ditanam. Tuhan dengan sengaja membuat rencananya bagi kita. Tuhan dengan sengaja menaruh Bapak Ibu dan saya di tempat di mana kita bisa maksimal gitu dalam Tuhan. Maksimal merencanakan rencana Tuhan, maksimal dalam destiny kita gitu kan. Jadi yang ketiga, maknanya hidup produktif dalam Tuhan adalah kita sudah dengan sengaja, dengan tujuan Tuhan ditanam untuk kita berbuah gitu. Jadi saya mau kita sama-sama mengerti maknanya dulu sebelum kita mengerti bagaimana kita harus bergerak untuk kita semakin produktif dalam Tuhan. Saat kita memutuskan, saya mau produktif dalam Tuhan, saya mau berbuah untuk Tuhan, saya mau ada buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan saya untuk saya memuliakan nama Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang mau saya kerjakan melalui kehidupan saya. Nah, saya mau kita untuk pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk kita mengerti dua hal ini, bahwa ada prosesnya, yaitu proses yang terjadi dalam diri sendiri. Kalau saya boleh kelompokkan proses yang inward atau dalam diri dan proses yang di luar diri kita, yaitu outward. Jadi tadi kita sudah belajar makna hidup produktif dalam Tuhan. Yang kedua, prosesnya kita untuk berbuah dalam Tuhan. Nah, seperti kita bahas waktu bulan Oktober, yaitu disiplin the mind, mendisiplinkan diri. Begitu pula di bulan ini, saya mau ingatkan kembali bahwa proses untuk kita tertanam dan berbuah dan bertumbuh adalah proses yang sengaja kita lakukan. Proses yang diawali dengan keputusan pribadi Bapak Ibu dan saya gitu. Proses yang dimana kita, oke Tuhan, saya mau tertanam, saya mau bertumbuh dalam firman Tuhan, saya mau melekat pada pokok anggur yang benar untuk saya mengerti buah-buah apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini dan bagaimana saya harus menghasilkan itu dan terus-menerus menghasilkan selama saya masih ada di dunia ini dan selama saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan efektif gitu. Dengan sengaja kita prosesnya, kalau saya bisa taruh ke dalam beberapa action item ya, hal-hal yang bisa Bapak Ibu dan saya lakukan adalah memutuskan untuk tertanam dan menaati Tuhan, pasti. Yang kedua, melatih disiplin atau membangun hidup dalam Tuhan. Disiplin tidak selalu enak, walaupun kita tahu itu yang kita perlukan. Kalau seperti kita mau sehat, ini dalam hal ini spiritual ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau sehat secara fisik, disiplin jaga makan, disiplin berolahraga, tidak selalu kita punya motivasi gitu setiap hari. Mungkin kadang-kadang gitu, kita baca firman Tuhan ya sekedar baca aja, tapi kita latih terus kan. Kita lawan terus rasa tidak termotivasinya itu dengan cara tetap kita baca, tetap kita berdoa, tetap kita merenungkan bagian firman Tuhan. Karena kita tahu disiplin ini baik untuk kita, baik untuk apa yang kita hadapi hari-hari ini. Yang ketiga, membangun daya tahan atau endurance dalam proses bertumbuh dalam Tuhan. Saya tahu endurance itu tidak terbangun dalam 1-2 hari Bapak Ibu. Daya tahan untuk kita bertahan di dalam segala keadaan saat kita mengikut Tuhan. Ada proses menyangkal diri, ada proses pikul salib, semuanya itu terjadi seizin Tuhan. Yang saya tahu, yang saya percayai, itu semua terjadi karena Tuhan mau membentuk kita. Karena saat kita mengalami itu semua, tapi kita melekat pada Tuhan, daya tahan itu akan terbangun. Kita akan bisa terus maju, kita akan bisa terus menemukan cara bagaimana saya bangkit dari masalah saya, bagaimana saya bangkit dari kelemahan, bagaimana saya punya kekuatan yang baru, hanya dengan kita melekat pada pokok anggur yang benar, melekat pada Kristus. Yang kedua, yang berikutnya, menaruh diri untuk bertumbuh dalam keluarga rohani. Saya tidak bisa menekankan betapa pentingnya, sepertinya itu aja sih yang kita
gaungkan hari-hari ini kan Bapak Ibu. Komunitas rohani, keluarga rohani itu menjadi krusial, apalagi kita tahu begitu banyak hal bisa terjadi bersamaan dalam kehidupan kita. Permasalahan ini, itu, A, B, C, D, E, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita menyimpan itu semua, kita nggak punya circle atau keluarga rohani yang kita tahu sama-sama nih, pengajarannya sama, kita bisa saling support, kita bisa saling doakan. Itu proses yang kita lalui bisa semakin bisa kita lewati karena kita memutuskan untuk kita ada dalam keluarga rohani, ada dalam komsel-komsel Bapak Ibu. Jadi, saya tidak capek mengingatkan kalau belum berkomsel sampai akhir tahun ini, tahun depan, yuk masuk ke dalam kakak-kakak yang bisa semakin membuat Bapak Ibu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Yang berikutnya, menaruh diri untuk belajar melayani di rumah rohani. Ini pun proses yang kita putuskan untuk terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan sejak SMP gitu. Sejak saya masih SMP, dan semakin kesini saya tahu, oh mungkin kemarin-kemarin saya yang melayani Tuhan karena disuruh, misalnya disuruh orang tua atau apa. Tapi ternyata saya baru sadar, oh ini ada baiknya juga ya. Proses yang saya lewati ini membuat saya menemukan bagaimana sebenarnya saya di hadapan Tuhan, misalnya gitu. Jadi ini proses yang terjadi dalam diri saya, terjadi dalam diri Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sejak kita tahu, karena kita tahu ada proses yang terjadi dalam diri ini, baru kita tahu apa yang bisa kita hasilkan, yaitu melalui proses yang kedua, proses yang terjadi di luar diri kita. Apa yang orang lain lihat. Orang lain mungkin nggak lihat bagaimana kita struggle, bagaimana kita berjuang untuk kita baca Alkitab tiap hari, kita mesbah setiap hari, kita berjuang untuk kita datang komsel setiap minggunya misalnya, berjuang untuk kita bisa baik-baik saja sama teman-teman pelayanan, sama keluarga rohani kita misalnya gitu, sama keluarga kita di rumah, sama orang tua, sama anak, mertua, menantu, hubungan-hubungan di pekerjaan. Orang lain mungkin nggak tahu perjuangan kita, tapi yang orang lain lihat adalah kehidupan kita, bagaimana buah-buah karakter kita itu bisa dinikmati orang, bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi proses yang inward yang tadi, yang kedua adalah proses outward, yaitu proses yang terjadi di luar diri kita. Inside out, apa yang sudah terjadi dalam diri kita akan keluar. Maka dari itu saya ingat Amsal bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ kehidupan kita terpancar kan Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya buah-buah yang terlihat dari kehidupan kita, itu terpancar karena ada proses pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Buah-buah seperti apa yang bisa dilihat oleh orang lain? Kalau saya boleh jabarkan, yang pertama buah perubahan karakter pasti. Yang dulunya cepat marah, cepat sensitif. Lihat orang mungkin gak negur dikit udah marah. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita ngerti firman Tuhan, semakin kita belajar melakukan firman Tuhan, ya Tuhan kasih kita kesabaran yang lebih. Tuhan mampukan kita untuk melihat orang dengan kasih. Tuhan mampukan untuk kita mengampuni. Buah perubahan karakter itu bisa dilihat oleh orang lain. Belum tentu, kadang-kadang kita merasa sepertinya saya belum berubah deh. Tapi orang lain lihat, oh sudah ada perubahan nih, dia nggak sering marah-marah misalnya. Ya saya kurang tahu ya, struggle perjuangan Bapak Ibu di sisi karakter di mana aja. Misalnya sudah lebih gampang untuk diajak komsel misalnya gitu. Itu ada perubahan-perubahan karakter kecil yang bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi, buah-buah kehidupan yang lebih baik lagi, buah-buah roh yang lebih baik lagi, karena Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menaruh kualitasnya dalam diri kita, dan kualitas itu yang keluar dan dilihat oleh orang lain. Yang berikutnya, setelah perubahan buah perubahan karakter, yaitu ada buah-buah roh yang semakin nyata lewat kehidupan kita sehari-hari. Pengendalian diri yang lebih baik, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada hal-hal yang kadang kita tahu, kita belum tahu nih kemarin-kemarin, ternyata saya punya kualitas ini ya. Kualitas-kualitas Tuhan yang mulai terpancar lewat kehidupan kita, itulah buah-buah yang dihasilkan karena kita tertanam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita tertanam, buah-buah itu atau action-action yang kita lakukan yang sepertinya seperti Tuhan, itu akan dimurnikan juga sama Tuhan. Jadi
Saya mau kita pagi hari ini sama-sama evaluasi, sama-sama belajar lagi. Tuhan, saat saya melakukan ini, apakah motif saya sesuai dengan Tuhan yang mau, apa yang Tuhan mau, atau saya ini sebenarnya ego saya yang mau saya keluarkan, ego saya yang mau saya tunjukkan, gitu kan, Bapak Ibu. Apa yang saya mau orang lain lihat? Saya mau orang lain melihat kehebatan saya atau kehebatan Tuhan yang ada dalam saya. Itu yang menjadi pertanyaan kita sehari-hari. Pertanyaan kita yang harus kita pertimbangkan setiap kali kita membuat keputusan. Yang ketiga, yang menurut saya juga tidak kalah penting, bahkan sangat penting adalah buah jiwa. Saya sejujurnya ini juga masih berjuang di sini ya Bapak Ibu. Tapi kita tahu kalau Tuhan izinkan kita membawa jiwa kepada Tuhan, wah itu satu jiwa diselamatkan, seluruh malaikat bersorak-sorai kan, amin Bapak Ibu ya. Jadi itu buah jiwa itu nyata banget gitu. Fisik kita membawa orang kepada Tuhan, kita membawa kebenaran itu kepada orang lain, membawa kabar baik. Orang lain melihat Tuhan, orang lain jadi mau tahu tentang Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Itu sebuah perjalanan yang sangat dahsyat gitu buat saya, menurut saya. Jadi saya penting untuk saya highlight ini bahwa ada orang-orang di luar sana yang dengan kehidupannya, orang jadi tahu Kristus melalui kehidupan mereka. Jadi apakah itu sudah terjadi dalam diri kita? Sekali lagi, dua proses ini, yang dalam diri dan di luar diri. Yang mana yang sedang terjadi dalam Bapak Ibu dan saat ini terjadi dengan bersamaan, apakah yang sudah keluar dari kehidupan Bapak Ibu? Apakah yang Bapak Ibu lihat, apakah yang orang lain lihat dari kehidupan Bapak Ibu sendiri? Itu yang harus menjadi bahan pembelajaran kita bersama-sama. Nah, kita sampai kepada kesimpulannya. Kesimpulannya selalu di caranya kan Bapak Ibu. Bagaimana yang jadi sesuatu hal yang praktikal, bagaimana ini suatu hal yang bisa kita latih hari lepas hari. Yang ada di pasal firman Tuhan ini juga, Yohanes 15 ayatnya di keempat sampai kelima. Sempat kita singgung dari tadi, saya kalau Bapak Ibu notice dari awal, yang selalu saya bahas adalah kemelekatan, betapa kita harus tinggal dalam Tuhan, betapa kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita harus mengerti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita gitu. Nah, ayatnya di Yohanes 19 ayat 4-5, kita baca sama-sama. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini kata Tuhan ya karena A-nya besar. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi jaminan kita berbuah banyak ada saat kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin ya Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu tahu bagaimana ayat ini sangat berbicara bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan gampang lemah, di luar Tuhan kita akan gampang kehilangan damai sejahtera. Di luar Tuhan kita akan gampang kehilangan kesabaran untuk menghadapi orang lain. Di luar Tuhan kita akan gampang putus asa, tidak mau bangkit, tidak mau berusaha misalnya. Akan gampang mental illness yang sekarang sedang happening ini, akan sangat gampang kita terintimidasi, kita terserang dengan itu saat kita ada di luar Tuhan. Jadi Bapak Ibu, buah-buah ini hanya bisa kita hasilkan tidak lain tidak bukan saat kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Karena kita ini rantingnya, kita tidak dapat menghasilkan buah. Yang dapat menghasilkan buah adalah dari pokok anggurnya itu sendiri. Kalau kita mau jadikan ke perilaku sehari-hari, berarti kita seperti jargon kita tahun ini ya, di depan saya ini ada tulisannya to love Jesus more and deeply. Itu aja Bapak Ibu. Melekat pada Tuhan, terus menerus ada di dalam Tuhan, terus menerus tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam firman Tuhan. Bahasa Inggris bilang abide, berdiam di dalam Tuhan. Mengerti hatinya Tuhan, itu proses yang sangat personal Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu dan saya sekarang
di state kita bersama Tuhan, mari kita sadari bahwa tetap tinggal di dalam Tuhan itu satu-satunya cara, Bapak Ibu. Harga mati ya, kata orang tuh harga mati. Karena hanya itulah cara yang bisa membuat kita berbuah, yang bisa membuat kita mengerti Tuhan, yang bisa membuat kualitas Tuhan terpancar melalui kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan ikutilah proses. Waktu kita tahu kita sedang diproses bersama-sama dengan Tuhan, diikuti dengan sabar dan dengan tekun. Kesabaran kan long suffering ya, menderita yang panjang gitu kan. Jadi mari kita bertahan dalam proses itu. Ada endurance yang kita bangun, ada endurance yang kita mau tetap terjaga saat kita proses berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan. Karena melekat pada pokok anggur berarti kita, apapun yang dilakukan oleh pokok anggur ini, apapun yang terjadi, misalnya kita dapat aliran air, kita dapat sinar matahari, berarti itu semua proses kan Bapak Ibu saat kita bertumbuh. Bapak Ibu yang pernah mencoba menanam anggur, mungkin ini harus dipotong nih kayaknya ranting yang ini, berarti atau harus dikasih pupuk lagi mungkin tanahnya supaya dia tumbuhnya lebih bagus, lebih subur. Kitanya tahu kita sedang diproses, dipangkas. Apakah itu nyaman? Tidak, tentu tidak. Tapi kita tahu ini perlu supaya kita semakin produktif, supaya kita semakin berbuah, dan buah dari kehidupan kita itu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Ingat, kreditnya bukan untuk diri kita. Wah, aku hebat nih, aku baik. Enggak, Bapak Ibu. Karena di luar Tuhan kita nggak punya kualitas itu semua. Kualitas itu ada karena Roh Kudus ada dalam kita. Kualitas itu ada saat kita percaya, saat kita melekat pada Tuhan, saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, saat kita tinggal dalam firman Tuhan, dan berusaha berproses setiap hari dalam firman Tuhan, dan kita mau melakukannya dalam segala keadaan. Di rumah, di pekerjaan, di bisnis, di pergaulan, di komunitas, di teman-teman manapun, di sosial media, Bapak Ibu. Hari-hari ini lagi hangat-hangatnya banyaknya isu-isu sosial media yang sangat gampang untuk kita terpacu ya, untuk kita ke-trigger untuk melakukan mungkin komen atau posting sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak sesuai. Jadi biarlah saat kita tinggal di dalam firman Tuhan menjadi standar kita untuk kita bertindak, standar kita untuk kita berkata, standar kita untuk kita tahu membedakan bagaimana kita harus berpikir, bertindak, dan juga bertindak dan juga berkata-kata. Baik Bapak Ibu, saya berdoa firman Tuhan ini sama-sama memberkati kita semua dan juga menjadi pelajaran yang baik untuk kita terus berbuah, untuk kita terus menghasilkan karakter yang semakin serupa Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan, yang boleh kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup di dalam firman Tuhan, biarlah kami melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus, dan juga kami diizinkan untuk kami berbuah banyak, dan buah kami itu tetap, dan buah kami dinikmati oleh semua orang, untuk semua orang semakin melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah dari Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua anggur roti di tangan kami dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk karya salib-Mu, untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya kami sudah dipulihkan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Lewat perjamuan kudus hari ini, kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami mau angkat tangan untuk Indonesia. Speak blessing untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah engkau menjadi bangsa yang kuat, yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden kami diberikan hikmat dari Tuhan, ketegasan, kekuatan, kesehatan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka kompak sehati untuk bisa menjalankan tugas mereka, memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang dikagumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua program, semua rencana-rencana yang sedang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk istri, anak, cucu mereka, mantu mereka di dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih para gubernur, wali kota, bupati, camat, di daerah-daerah Tuhan, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Punya semangat yang sama, membangun, menjadi sejahtera daerah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun politik ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan tidak terjadi kekacauan. Indonesia tetap damai, aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan pasti memilih pemimpin yang terbaik bagi Indonesia ke depan. Tuhan sudah tetapkan pemimpin yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kami percaya yang terpilih adalah orang yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Balikpapan menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Menjadi kota yang layak dihuni. Menjadi kota yang siap untuk menjadi kota penopang IKN Nusantara. Kami berdoa untuk seluruh program pembangunannya. Kami percaya pasti berhasil. Balikpapan akan menjadi kota yang nyaman. Orang akan banyak datang ke kota ini. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Tapi mereka datang untuk membangun kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota, Tuhan juga berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan. Untuk bisa mengatur kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami tak lupa berdoa untuk gereja kami Rock Balikpapan. Berdoa untuk para pemimpin di tempat ini, Tuhan. Pak Herol sebagai gembala bersama Ibu Yanti dan anak-anak mereka terpelihara sempurna, dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Niat-niat jahat orang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Herol bersama keluarga dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bersama para diaken, para pastor, gembala-gembala kakak Tuhan, kami sehati sepakat membawa jemaat-Mu semakin dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Christ likeness Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dari yang paling muda sampai yang paling senior. Tuhan memberkati mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya semua bisnis, usaha, pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami angkat tangan juga untuk pembangunan Rock Gateway. Kami percaya Tuhan sudah tetapkan kontraktor yang terbaik.
Mereka akan membangun dan menyelesaikan Rock Gateway ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk tim Rock Gateway juga Tuhan berikan kesehatan, kekompakan. Berdoa untuk Pak Seno sebagai pimpronya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, hikmat-Mu ada, ketegasan. Dan juga membawa tim ini menjadi tim yang solid, yang kompak untuk menyelesaikan pembangunan Rock Gateway ini Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan pasti mencukupkan apa yang dibutuhkan Tuhan. Berkat dari sorga tercurah penuh untuk pembangunan Rock Gateway ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat Tuhan punya antusias yang sama, semangat yang sama membangun dan menyelesaikan Rock Gateway, rumah rohani kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan hari ini, sampai hari ini kami dipercaya Tuhan untuk membangun Rock Gateway Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan syukur, persembahan pembangunan Rock Gateway, mengembalikan perpuluhan dengan cinta kepadamu. Kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan persembahan kami adalah benih yang subur kami tabur. Kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang mari sama-sama jemaat Tuhan angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Amin, amin. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mari ucapkan bersama-sama 3 kali. Dengan iman, dengan percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Para suami, para imam di rumah, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.